Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Priyansa pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan sekarang kita memasuki bab 17 yaitu Basic Remote Access. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. SSH to Debian dan Ubuntu Server, 2. Merubah default port SSH, 3. Allow users pada SSH, 4. Konsep privat dan public key, 5. Konfigurasi SSH dengan privat public key Debian, 6. Konsep authorized key, 7. Konfigurasi public key manual, 8. Privat dan public key pada Windows Part 1, 9. Privat dan public key pada Windows Part 2, 10. Remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu Server, 11. Disable password authentication, 12. Generate privat public key pada router Debian, dan yang terakhir SSH agent dan SSH app. 1. SSH to Debian dan Ubuntu Server. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai SSH to Debian dan Ubuntu Server. Pada video sebelumnya kita telah meremote dari host OS ke router Debian, tetapi pada host OS kita belum bisa ping ke server Debian dan server Ubuntu. Jadi host OS ini tidak akan bisa meremote, tetapi telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu desktop bisa ping ke server Debian dan server Ubuntu. Kita akan melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Kita buka klien Ubuntu lalu masuk ke terminal. Kita akan mencoba ping ke server Debian. Dia bisa ya. Lalu kita akan coba ping ke server Ubuntu dan dia juga berhasil. Di sini kita akan coba meremote SSH dari Ubuntu client ke server Debian dengan perintah SSH lalu nama user dari server Debiannya, add IP dari server Debiannya, lalu enter, masukkan password dari Maura. Perhatikan di sini namanya sudah berubah menjadi SPR1 Debian. Maka di sini kita berhasil untuk meremote server Debian menggunakan Ubuntu desktop. Sekarang kita akan coba meremote server SSH ke server Debian. Kalian bisa klik tanda panah untuk menambahkan terminal baru, lalu komen SSH Maura at 10.10.10.10.3, enter, lalu masukkan password. Dan sekarang kita telah masuk ke server 2 Ubuntu. Mengapa di sini kita bisa SSH? Karena waktu menginstal kita telah mencentang Open SSH, sehingga kita bisa meremote SSH pada server Debian dan server Ubuntu. Jika kalian tidak mencentangnya, kalian bisa buka Debian server dan masuk ke router terlebih dahulu. Lalu komen apt install Open SSH min server, lalu enter. Di sini kita use saja. Di sini kalian bisa masukkan file Debian kalian, file optical drive, lalu cari file Debiannya, kemudian enter. Nanti kalian baru bisa melakukan SSH-nya. 2. Merubah default port SSH. Pada video kali ini kita akan belajar merubah default port pada SSH. Jika kita mencoba remote dari host OS, misalkan kalian menggunakan putih, secara default port SSH-nya yaitu 22. Kita buka aplikasi putih, perhatikan di sini, secara default port SSH-nya yaitu 22. Jika semua orang tahu jika port SSH 22, maka kita bisa terkena akibatnya seperti Blood Force, di mana Blood Force ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Karena itu kita bisa mengubah default portnya yang tadinya 22, merubah atau menambahkan angkanya. Kita buka klien Ubuntu-nya, lalu kita bisa SSH terlebih dahulu ke server Debian-nya. SSH Maura at 10.10.10.2. Di sini kita masukkan passwordnya. Maka kita sudah berhasil meremotnya. Kalian bisa masuk dulu ke root, kemudian ketikkan nano/etc/ssh/sshd config. Di sini default portnya 22. Untuk mengubah kalian bisa menghapus tanda pagernya, lalu baru menambahkan portnya seperti 2248, lalu ctrl+x y enter. Di sini kita perlu merestart sistemnya. Kita ketikkan sistem ctl restart SSH, lalu keluar. Perhatikan di sini kita berada di user Maura. Kita akan coba melakukan remote pada server Debiannya. SSH
@ssmaura@10.10.10.2. Jika kita enter, dia error. Di sini dia tidak bisa melakukan SSH remote server VPN port 22. Maka di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah. Kita bisa ketikkan @ssmaura@10.10.10.10.2 p, masukkan port yang sudah kalian ubah tadi. Di sini 2248, kita enter. Di sini kita dimintakan untuk memasukkan passwordnya. Maka di sini kita telah berhasil meremote server VPN-nya. Kalian bisa SSH ke server Ubuntu-nya, lalu masuk ke root terlebih dahulu, lalu cp, kemudian nano/etc/ssh/sshd config, enter. Di sini default portnya 22. Untuk mengubah, kalian bisa hapus tanda pagarnya, lalu baru menambahkan portnya seperti 2284, lalu ctrl+x y, enter. Kita restart dengan sistem ctrl restart ssh. Kita coba exit kembali, lalu kita akan melakukan remote pada server VPN-nya. Jika kita enter, dia error. Di sini kita tidak bisa melakukan SSH remote server Ubuntu port 22. Maka di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah. Kita bisa ketikkan @ssmaura@10.10.10.10.3 min p 2284. Kita enter. Di sini kita dimintakan untuk memasukkan passwordnya. Maka di sini kita berhasil meremote server Ubuntu-nya. 3. Allow users pada SSH. Pada video kali ini kita akan mengallow atau hanya mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Kita buka Ubuntu lainnya, kita pakai server VPN saja. Kita bisa clear. Misalkan kalian memiliki server yang memiliki banyak user, untuk alasan keamanan mengallow beberapa user saja. Caranya kita masuk dulu ke root. Di sini kita coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu. Jadi user ra, enter. Kita masukkan password untuk keranya. Di sini kita enter saja. Kemudian Y, kemudian kita cek user-user yang telah ada dengan set/etc/passwd. Di sini kita memiliki user Maura dan Ra, yaitu user yang telah kita buat sebelumnya. Kita buat user lagi, @user Nisa. Kita masukkan passwordnya. Di sini kalian bisa enter saja. Kemudian Y, kemudian kita cek lagi dengan set/etc/passwd. Di sini kita memiliki 3 user, yaitu Maura, Ra, dan juga Nisa. Di sini kita akan mengizinkan SSH hanya untuk user Maura. Maka user Ra dan Nisa maka bisa melakukan remote atau SSH pada server VPN. Kita akan coba exit terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan SSH menggunakan user Ra. Jadi SSH ra @10.10.10.2 min p 2248. Bentar, kita bisa masukkan passwordnya. Di sini bisa lihat kita sudah berhasil meremote menggunakan user Ra. Sekarang kita akan coba user Nisa. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita coba clear. Di sini kita coba SSH Nisa 10.10.10.2 min p 2248. Di sini kita juga bisa meremote server VPN menggunakan user Nisa. Di sini kita akan coba SSH hanya bisa dilakukan oleh user Maura saja. Di sini kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita masukkan nano/etc/ssh/sshd config, enter. Di sini kita bisa menambahkan allow access, itu kita bisa menambahkannya di mana saja. Tetapi di sini kita akan menambahkan di bawah portnya. Di sini kita bisa tuliskan allow users Maura atau nama usernya. Kemudian kita ctrl+x y, enter. Kemudian kita bisa restart sistemnya dengan sistem ctrl restart ssh. Kita exit. Di sini kita telah kembali ke user Mauranya. Kita coba login menggunakan user Ra. Kita masukkan passwordnya. Perhatikan di sini itu permission denied atau permission ditolak. Jadi kita tidak bisa login menggunakan user Ra. Padahal saya telah memasukkan passwordnya sesuai password saya. Di sini kita coba lagi SSH Nisa @10.10.10.10.2 min p 2248. Enter. Kita masukkan password. Dia ditolak. Kita masukkan password lagi. Dia ditolak lagi. Di sini kita coba login menggunakan user Maura. Di sini dia berhasil. Jadi user Ra dan Nisa ditolak untuk meremote ke
server Debian dan yang diperbolehkan hanya user Maura saja. 4. Konsep privat dan public key. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan konsep privat dan public key. Sebelumnya, jika kita melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian, itu menggunakan user dan password. Kita coba lagi. Jika kita remote SSH, usernya apa? Di sini kita coba masukkan IP-nya, kemudian portnya. Kita masukkan passwordnya. Perhatikan di sini untuk meremote server Debian-nya, kita menggunakan usernya, kemudian kita masukkan passwordnya. Sebenarnya itu tidak secure atau tidak aman. Untuk SSH itu ada mode autentifikasi yang lebih secure atau lebih aman. Kita akan coba membuat private key dan public key. Jadi konsepnya yaitu pada Ubuntu client ini kita akan membuat private key dan public key. Jadi pada private key digunakan untuk login ke public key. Jadi di sini saya analogikan sebagai kunci dan public key sebagai gembok dan ada kuncinya yang akan kita berikan ke server Debian-nya. Maka pada server Debian itu yang bisa login atau remote hanya yang memiliki kunci dari gembok ini yaitu private key yang kita buat pada klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan kita tidak perlu login menggunakan user dan juga password, tetapi kita login menggunakan private key ke public key-nya. Jadi seperti itu, lebih aman karena yang bisa masuk hanya yang memiliki kunci dari public key-nya yaitu private key. 5. Konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi menggunakan private dan public key. Di sini untuk membuat private dan public key, kalian bisa ketikkan SSH keygen. Perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan di directory .ssh. Di sini kita enter saja. Di sini kita dimintakan passphrase-nya yang dimana digunakan untuk password private key kita. Di sini bisa kita kosongkan, tetapi nantinya orang lain bisa menggunakan private key kita dan meremote server kita. Jadi di sini kita harus mengisinya. Oke, sudah, kita coba ls di sini. Di sini tidak terdapat .ssh. Jadi kita coba ls -a. Di sini terdapat file .ssh. Kita coba ls. Di sini terdapat IP RSA yang dimana adalah private key kita dan IP RSA pub ini akan kita copy ke server Debian-nya. Caranya dengan komen SSH min copy min ID min p2248 maura at 10.10.10.2 enter. Di sini kita dimintakan untuk memasukkan passwordnya. Di sini terdapat number of key added 1. Jadi kita telah berhasil mengcopy ID RSA pubnya ke server Debian. Kita akan coba masuk. Di sini kita masukkan passphrase-nya, unlock. Di sini kita telah berhasil login menggunakan server 1 Debian. 6. Konsep authorized key. Pada materi kali ini kita akan mempelajari konsep authorized key, di mana saya analogikan private key sebagai kunci dan public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya. Jadi yang bisa meremote server Debian hanya klien Ubuntu. Jika kita coba ls -a, terdapat directory SSH. Jika kita ls.ssh, di sini terdapat IP RSA dan IP RSA pub. Sebelumnya kita mengartikan SSH min copy min ID min p2248 maura at 10.10.10.2. Jadi komen ini digunakan untuk mengcopy public key-nya yang nanti dikirim ke server Debian-nya. Jadi pada server Debian disimpan pada directory authorized. Kita ke ls.ssh. Di sini terdapat authorized key yang dimana adalah public key yang di-copy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Jika kita coba set.ssh authorized key dan ini adalah public key-nya. Di sini ada SSH min RSA A4 kali D3 dan diakhiri dengan maura at maura virtualbox. Jadi pada analogi ini adalah gemboknya. Kita cek pada maura virtualbox set.ssh /idrsa pub. Di sini sama ya. Pada Ubuntu client memiliki private key yang digunakan membuat gembok dari public key. Jadi pada client dia memiliki private key yang disimpan di RSA pub yang kita copy pada server Debian. Jadi pada server Debian dia memiliki gembok public key yang sama seperti private key.
7. Konfigurasi public key manual. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi public key secara manual. Kita tambah tab baru lagi, kita masuk ke SSH Maura, kita masuk ke SSH Maura @10.10.10.3 min P2284. Di sini kita coba buka Maura. Jika kita ls.ssh, di sini ada IDRS port yang dimana adalah public key-nya. Kita akan mencoba mengcopy private key ke server Ubuntu-nya, dan yang public key kita akan kopikan ke server. Jika kita coba ls.ssh, di sini terdapat authorized key. Jika kita coba set.ssh/authorized key, di sini tidak ada. Jika kita ls-a, di sini terdapat .ssh. Jika kalian belum ada directory .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual dengan mkdir.ssh. Jika sudah, kita bisa mengcopy public key-nya dengan nano.ssh/authorized key. Enter, maka di sini kosong. Di sini kita bisa kopikan public key-nya. Di sini kita bisa kopikan public key-nya. Jangan lupa public key itu tersimpan di IDRSA. Jadi kalian bisa chat.ssh/idrsa.to, lalu pastekan ke nanonya. Kita ctrls di enter. Jika kita ls-a, kita buka chat.ssh/authorized key, enter. Di sini sudah ada public key-nya. Kita akan coba SSH ke Ubuntu server. Di sini dia tidak dimintakan password, jadi dia menggunakan autentifikasi privat dan public key. Sekarang kita telah berhasil meremote server Ubuntu menggunakan autentifikasi privat dan public key. 8. Privat dan public key pada Windows Part 1. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi private key dan public key pada Windows. Kita akan coba membuat private key dan public key pada host OS, dan public key-nya akan kita kopikan ke router Debian. Jadi untuk router Debian hanya bisa masuk menggunakan private key yang dimiliki host OS. Jika kita membuat private atau public key menggunakan command ssh min keygen, tetapi pada Windows command ini tidak bisa. Maka pada host OS kita akan install putih generator. Kalian bisa buka browser, kemudian ketikkan download putih, lalu pilih yang paling atas, download putih, lalu cari yang putih generator, pilih yang 64 bit. Jika sudah, bisa kalian buka. Di sini langsung generate. Di sini kalian bisa menggerakkan mouse kita. Kemudian di sini kalian bisa isi passphrase-nya, lalu save public key, kemudian bisa kalian simpan, kemudian save private key, dan kemudian nanti kita akan mengcopy public key ini ke router Debian. Kita masukkan IP router Debian-nya 192.168.133.10. Open. Di sini kalian bisa login. Jika kita coba ls-a, di sini belum ada .ssh. Kita buat directory mkdir.ssh. Jika kita cek ls-a, di sini ada directory .ssh. Di sini kita akan coba menambahkan authorized key, jadi di nano.ssh/authorized key. Bentar, di sini masih loosing ya. Kalian bisa buka public key, klik kanan, open with, pilih notepad. Untuk komen bisa kalian hapus. Ini juga hapus. Di sini kalian bisa paste agar terhubung, baru kalian kopikan. Kemudian di sini kalian paste, lalu ctrls. Bentar, kalian bisa tutup putihnya. Kemudian kalian bisa buka putih lagi. Di sini masuk ke SSH, au credential. Di sini kalian masukkan private key-nya. Lalu kembali ke session, masukkan ID-nya. Di sini kalian bisa session. Jadi agar nanti kita keluar cari atau menambahkan private key-nya lagi. Kita save, kemudian open, masukkan usernya. Perhatikan di sini masih dimintakan password. Dia belum memakai private atau public key. 9. Privat dan public key pada Windows Part 2. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan kembali privat dan public key Part 2 atau yang sebelumnya gagal. Kita coba buka lagi putihnya. Kita coba buka putih terlebih dahulu. Di sini kita coba masukkan IP dari router VPN-nya. Kita open saja. Di sini kita login. Kita akan menyimpan public key-nya ke nano.ssh/authorized keys. Enter. Di sini kita bisa kopikan file dari public key-nya. Setelah copy, kalian bisa tambahkan ssh min rsa
spasi baru public key-nya. Kita ctrl-x, enter, kita coba tutup putihnya, kita coba masuk lagi, ketikkan IP-nya, pada SSH, ketikkan out, credential grow, kita cari private key-nya, kembali ke session, kita pilih router VPN, lalu di sini kita login. Di sini diminta untuk menambahkan passphrase-nya. Jadi di sini kita berhasil untuk login menggunakan private dan public key karena di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Perhatikan di sini kita telah berhasil meremote router VPN menggunakan autentifikasi privat dan public key. Follow remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Pada materi kali ini kita akan mencoba untuk meremote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote server Debian ataupun Ubuntu. Kita buka command prompt, lalu kita coba ping 10.10.2. Ini tidak bisa, dan jika kita coba ping 10.10.10.3, dia juga tidak bisa. Bagaimana caranya agar host OS ini bisa meremote ke server Debian ataupun Ubuntu? Caranya adalah dengan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih Debian, dari Debian baru kita akan meremote ke server Debian dan Ubuntu-nya. Karena jika kita lihat di sini, server Ubuntu dan server Debian memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi public key server Debian dan Ubuntu itu sama dengan private key klien Ubuntu, sedangkan host OS itu hanya sama dengan router VPN. Kita buka putihnya. Di sini kalian bisa login dulu ke router VPN-nya, lalu masukkan SSH. Misalkan kita mau meremote server VPN-nya, Maura 10.10.10.2, kemudian portnya. Di sini kita yes saja. Ini kita dimintakan password. Kenapa? Karena privat dan public key host OS dan server VPN itu berbeda. Di sini bisa kita coba masukkan passwordnya. Di sini kita telah berhasil meremote server VPN-nya. Kita akan mencoba meremote server Ubuntu-nya. Kita bisa tambah putihnya, lalu pilih yang router VPN. Ini kita bisa masukkan IP dari router VPN-nya, lalu pilih yang router VPN, open, login, kemudian SSH Maura 10.10.3 min-p2284. Ini kita yes, masukkan passwordnya, dan sekarang kita bisa meremote server Ubuntu dan server VPN-nya. 11. Disable Password Authentication. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai Disable Password Authentication. Pada VPN router, jika kita ingin SSH dan melakukan remote ke user Ubuntu servernya, dia dimintakan passwordnya. Ini adalah cara masuk menggunakan user dan password. Tetapi jika kita ingat kembali, login menggunakan user dan password itu kurang aman. Kita akan mencoba mendisable password authentication-nya. Di pada Debian router itu tidak bisa mengakses kecuali hanya privat dan public key. Kita bisa masuk ke Ubuntu kliennya dan masuk ke router terlebih dahulu, lalu cd. Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus mengedit config SSH-nya. Caranya kalian bisa komen nano/etc/ssh/ssh config. Ntar di sini ada banyak sekali, kita coba ctrl quick untuk mencari. Jadi W adalah where is. Kita bisa search password authentication, kita enter. Di sini ada password authentication dan bacaannya yes. Di sini kita bisa mendisable password authentication-nya dengan backspace dan menggantinya menjadi no. Kita bisa ctrl-x, enter. Di sini kita coba login menggunakan router VPN-nya. Kita coba SSH Maura @10.10.10.3 min-p2284. Perhatikan di sini ada peringatan permission denied. Maka server-server kita lebih aman karena pada router Debian tidak bisa login kecuali menggunakan privat dan public key. 12. Generate private public key pada router Debian. Pada materi kali ini kita akan mencoba membuat privat dan public key pada router Debian. Sekarang pada router Debian tidak bisa remote ke server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan. Jadi pada router Debian kita akan membuat privat dan public
key, kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu memiliki dua public key, di mana public key yang pertama digunakan untuk private key klien Ubuntu, dan yang kedua agar router Debian bisa meremote server Ubuntu-nya. Langsung saja kita coba. Kita akan coba membuat private dan public key baru dengan komen /min-keygen. Kita enter. Di sini filenya nanti akan disimpan ke directory .sh/ibrsa. Kita enter saja, isi password untuk passphrase-nya. Di sini kita sudah berhasil. Kita coba ls.ssh. Di sini terdapat ibrsa.pub. Nanti public key atau ibrsa ini akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Untuk mengkopinya kita komen chat.ssh/ibrsa.pub. Kita enter. Di sini terdapat yang namanya public key. Untuk mengcopy kalian bisa blok saja seperti ini, maka akan langsung ke copy. Kita bisa masuk ke Ubuntu servernya, lalu masuk ke nano.ssh/authorized. Di sini kalian bisa klik kanan. Di sini sudah tercopy ya, kemudian /ls, enter. Kita restart dulu, sudo systemctl restart ssh. Kita masukkan passwordnya. Kita bisa exit terus dulu, jadi kembali ke router Debian. Kemudian kita coba ssh maura x10.10.10.3 p2284, lalu masukkan kode untuk passphrase-nya. Perhatikan kita bisa login menggunakan server 2 Ubuntu, yang dimana di sini kita telah berhasil meremote dari router Debian ke server 2 Ubuntu-nya 13 SSH Agent dan SSH Add. Pada materi ini kita akan belajar mengenai SSH Agent dan SSH Add. Jika kita coba SSH maura x10.10.10.10.3 min p2284, di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya, dan di sini kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Tetapi jika kita coba exit dan meremote lagi, jika kita coba enter, di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase-nya lagi. Padahal kita sebelumnya sudah pernah login. Di sini untuk sebagian orang mungkin agak ribet, maka di sini kita bisa membuat yang namanya SSH Agent dan SSH Add agar nanti untuk passphrase-nya bisa besar. Untuk caranya kalian bisa komen SSH min agent /bin/bash, enter. Kemudian add, enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan password passphrase-nya. Jika kita coba SSH ke Ubuntu server, di sini kita langsung login dan tidak diminta untuk memasukkan passphrase-nya. Kita exit, kita coba login kembali. Di sini langsung login. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab 17 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.